perjanjian lama, pengertian shalom ini. Shalom ini bukan hanya dibatasi dengan kata-kata selamat seperti itu. Tapi shalom dalam perjanjian lama ini memiliki makna yang luas. Yang pertama, waktu seseorang sehat, itu dia mengalami shalom. Dia sehat, tidak sakit, dia sedang dalam keadaan shalom. Mazmur 38 ayat 4. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku karena dosa-dosaku. Waktu pemazmur bilang tidak ada yang sehat pada dagingku. Tidak ada yang sehat pada tulang-tulangku. Artinya bahwa dia punya tubuh itu tidak ada dalam keadaan shalom. Ya. Dia pun tubuh tidak ada dalam keadaan shalom. Yang kedua Bapak Mama, kalau seseorang sedang mengalami ulang tahun atau panjang umur, atau dia meninggal dunia setelah dia menempuh hidup yang penuh dengan arti, maka itu juga shalom. Waktu Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Abraham, maka dalam Kejadian 15 ayat 15 di sana dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Itu shalom. Jadi kalau orang hidup sepanjang hidup dia hidup harba biru, berarti dia tidak menjalani hidupnya dengan shalom. Yang berikut Bapak Mama, waktu seseorang terhindar dari bahaya atau ancaman, itu juga dia sedang mengalami shalom. Ya. Waktu Tuhan panggil Gideon Bapak Mama untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian, Gideon ini tidak mau, dia berkeberatan. Gideon bilang sama Tuhan begini, Tuhan, dengan apa aku selamatkan bangsa ini? Kalau Tuhan mau utus saya, kasih saya tanda. Tuhan bilang, bunuh domba, bikin roti tak beragi, lalu kamu persembahkan kepadaku. Kamu ulah daging itu, kamu kasih roti di atas batu, kasih itu kuah daging. Tiba-tiba api datang sambar. Itu persembahan. Lalu Gideon merasa ketakutan. Gideon berkata, aku telah melihat malaikat, celakalah aku. Tapi malaikat Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi waktu seseorang terhindar dari kecelakaan atau ancaman, bahaya, itu sebenarnya dia sedang mengalami shalom. Yang berikut pengertian yang keempat, shalom juga berarti berhasil dalam jerih payah. Ini masih cerita yang sama. Waktu bangsa Israel mengutus orang untuk mengamat-amati bangsa lain itu, mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Hakim-Hakim 18 ayat 5, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami mengetahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Jadi waktu seseorang berhasil, itu shalom. Ya. Ayat yang ke-6, kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Kata selamat di situ menggunakan kata shalom. Yang berikut yang kelima, pengertian shalom juga berarti hidup rukun dengan orang lain. Puji Tuhan di kita pun jemaat ini ada orang yang suka bamarah dan tetangga. Kisah persahabatan Yonatan dengan Daud. 1 Samuel 20 ayat 42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Harus hidup rukun dengan orang lain, itu shalom. Yang terakhir Bapak Mama, shalom dalam perjanjian lama juga itu berarti kesuburan negeri.
Kalau di tempat di mana kita diami, tempat itu subur, menghasilkan, maka tempat itu mengalami salom. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Mama, bukan saja itu Tuhan perintahkan supaya kita menghadirkan salom di tempat di mana kita berada. Waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan perintahkan mereka untuk menghadirkan salom di tengah-tengah bangsa yang mereka diami, yaitu Babel. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, Bapak Mama, ini pengertian shalom dalam perjanjian lama.